dari keluaran sebelum dan mempengaruhi masukan kembali itu disebut rangkaian sekuensial. Jadi ciri rangkaian sekuensial itu ada elemen penyimpanan atau memori, atau kalau di sistem kendali, teori sistem kendali ini disebut feedback. Jadi keluaran ini akan diumpan balikan ke masukan sehingga akan mempengaruhi keluaran yang baru. Itu disebut rangkaian sekuensial. Nah, rangkaian sekuensial itu bekerja berdasarkan urutan waktu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa cirinya dia memiliki feedback. Selanjutnya, penjelasan rangkaian sekuensial, bahwa rangkaian sekuensial itu dapat menyimpan state biner dengan kondisi masih ada power pada rangkaiannya, sampai terjadi perubahan pada sinyal inputnya. Kemudian, maaf sebentar, yang maem Rara, kok kamu yang maem? Oke. Rangkaian digital yang memiliki dua buah output yang satu sama lain keadaan outputnya berbeda. Jadi rangkaian sekuensial itu cirinya dia memiliki dua buah output, ada output key dan key aksen. Biasanya ini output saat ini dan output sebelumnya. Nah, ini diagram blok umum tentang sistem digital, bahwa biasanya sistem digital itu dibentuk dari ada input, kemudian ada get logika kombinasional, dan ada output. Nah, kalau sampai sini tahapannya sampai ini, dan ini, berarti dia termasuk rangkaian kombinasional. Tapi kalau dari get ini ada elemen memorinya yang mempengaruhi, maka dia menjadi rangkaian sekuensial. Biasanya elemen-elemen memori pada rangkaian sekuensial ini paling banyak digunakan rangkaian flip-flop. Nah, jadi hari ini kita akan belajar rangkaian flip-flop. Familiar nggak dengan istilah flip-flop? Minimal pernah melihat implementasi dari rangkaian flip-flop? Halo? Masuk nggak suara saya? Masuk, Bu. Ada yang menyadari atau pernah melihat aplikasi dari rangkaian flip-flop? Lampu yang kedap-kedip bukan, Bu? Nah, iya, lampu yang kedap-kedip. Apa sih lampu 17 Agustusan ya? Saya nyebutnya itu sih. Nah, itu bisa menggunakan rangkaian flip-flop. Rangkaian flip-flop itu cirinya dia memiliki dua buah output yang keadaannya saling berlawanan. Hidup mati, hidup mati. Kita masuk ke materi rangkaian flip-flop. Nah, rangkaian flip-flop itu ada yang menyebut dia sebagai rangkaian bistabil. Bistabil itu dua keadaan, atau astabil. Kenapa disebut astabil? Karena dia keadaannya kan berlawanan ya, ada hidup mati, tapi disebut juga bistabil gitu. Nah, secara definisi, rangkaian flip-flop itu rangkaian yang memiliki dua keadaan output stabil. Keluaran flip-flopnya ini bertahan pada satu keadaan hingga ada pulsa pemicu. Pulsa pemicu itu biasanya diistilahkan dengan clock atau clock atau pemicu gitu ya, yang menyebabkan keluarnya berubah ke keadaan lain. Nah, flip-flop disebut juga multivibrator, atau istilahnya tuh kancing gitu kalau ada yang menyebut rangkaian kancing. Terus flip-flop itu identik dengan biner karena 1 dan 0, mati dan nyala. Flip-flop itu fungsinya bisa digunakan untuk penyimpanan, pewaktu, perhitungan, dan pengurutan. Kemudian flip-flop itu sama dengan satu sel memori. Ini pengertian saja. Keadaan keluaran flip-flop dapat berada dalam keadaan tinggi atau rendah untuk selang waktu yang ditentukan. Nah, bagaimana mengubah keadaan tersebut? Untuk mengubahnya kita memerlukan suatu masukan pemicu, yaitu pulsa clock.
Itu secara definisi. Ini yang tadi. Pada dasarnya flip-flop merupakan rangkaian logika dengan dua keluaran key dan key apa ya? Aksen gitu aja nyebutnya. Nah, ini diagram umum rangkaian flip-flop, ada masukan, ada keluaran. Jenis-jenis rangkaian flip-flop. Jadi, rangkaian flip-flop itu pada dasarnya dibentuk dari dua buah gerbang logika, yaitu gerbang logika NAND dan gerbang logika NOR. Nah, kalau ini gerbang logika apa? Ada yang masih ingat bentuk gerbang logika apa ini? Not and move. Ya, NAND ya. Nah, ini gerbang logika NOR. Sorry. Nah, rangkaian flip-flop tuh jenisnya banyak, tapi yang mendasari rangkaian flip-flop itu adalah rangkaian SR. Jadi, kalian cukup memahami dasar prinsip kerja dari rangkaian SR flip-flop. Nah, yang lain itu hanya pengembangan. Jadi seperti JK flip-flop, D flip-flop, T flip-flop itu adalah bentuk pengembangan dari rangkaian SR flip-flop. Jadi yang wajib kalian pahami adalah rangkaian SR flip-flop, prinsip kerjanya. Kita coba pelajari dulu. Jangan. Adek, jangan. Kita pelajari dulu yang pertama, secara pengertian dulu ya, SR flip-flop. Nah, SR flip-flop itu disebut sebagai rangkaian set reset. S-nya itu set, R-nya itu reset. Nah, SR flip-flop ini merupakan rangkaian dasar untuk menyusun berbagai jenis rangkaian flip-flop lainnya. Dibentuk dari dua buah gerbang NAND dan NOR. NAND atau NOR. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah rangkaian dengan prinsip kerja flip-flop, kalian bisa menggunakan gerbang NAND atau gerbang NOR. Nah, nanti prinsip kerjanya juga berdasarkan pada karakter gerbangnya. Operasi rangkaian SR flip-flop itu disebut transparent latch karena bagian output-nya akan merespon input dengan cara mengunci nilai input yang diberikan atau disebutnya latch atau mengingat input tersebut karena rangkaian sekuensial itu identik memiliki memori. Nah, ini adalah gambar diagram rangkaian flip-flop secara general. Ini inputnya, ini outputnya. Oke, ini error. Oke, kita coba dulu pelajari SR flip-flop dengan gerbang NAND ya. Ini adalah rangkaian dasar flip-flop dengan gerbang NAND yang dibentuk dari gerbang NAND. Kalau kalian perhatikan, ini ada dua buah gerbang NAND. Ini gerbang NAND pertama, ini gerbang NAND kedua, yang mana salah satu inputnya itu saling disilangkan. Kenapa? Karena memang flip-flop itu dia harus memiliki dua keadaan yang berbeda. Maka ini perlu disilangkan untuk menghasilkan kondisi seperti itu. Kita coba kalau gerbang NAND, kita untuk membuktikan apa ini tabel kebenaran SR flip-flop, kita menggunakan referensi prinsip kerja gerbang NAND ya. Ini input. Ini outputnya, misalnya Y. Masih ingat saat input 00, outputnya bernilai apa? Gerbang logika NAND.
Ingat nggak? 0. Oke, sorry ya, ini memang error. Aduh. Sampai mana tadi? Ketika A-nya 0, B-nya 0, prinsip kerja gerbang NAND berarti outputnya bernilai 0 dikali 0 hasilnya 0. Tapi karena ini ada not-nya, maka hasilnya adalah 1. Kalau NAND gitu ya. Kemudian kalau 01 hasilnya halo? Kak, masih ingat nggak prinsip kerja? 1, Bu. Hah? 0 dikali 1 hasilnya 1. 0 dikali 1 hasilnya 0, tapi karena ada notnya menjadi 1. Oke. Kalau 1, 0 hasilnya 1. 1, 1 hasilnya 0. 0. Oke. Nah, hasil tabel kebenaran biasa, jalan-jalan slide-nya. Ini ya. Nah, ini tabel kebenaran gerbang NAND ini yang akan kita jadikan referensi untuk menyelesaikan atau membuktikan tabel kebenaran SR flip-flop ini. Kita lihat bahwa kombinasi input yang menghasilkan nilai 1 itu saat inputnya kita gunakan referensi kita gunakan salah satu ini, kita gunakan tabel ini untuk referensi ya. Jadi misalnya ketika salah satu inputnya itu 0, maka outputnya bernilai 1. Jadi kita jadikan referensi coba. Saat S-nya ini nilainya 1, kita lihat ini, kita buktikan S bernilai 1, R-nya 0. Kita lihat ketika salah satu inputnya itu bernilai 0 atau 1, maka hasilnya ini adalah berapa? Kalau 1 ya, kalau ini kita gimana istilahnya? Kita mencoba trial and error. Ketika ini inputnya 1, maka ini hasilnya 0. Kita lihat dari ini. Terus 0 ini kita turunkan ke sini. Nah, 0 dikali 0 hasilnya adalah 0. Tapi karena NAND ini menjadi 1. Berarti key-nya bisa kita ketahui 1. Nah, 1 ini bisa kita umpankan ke inputan S. 1 dikali 1 hasilnya 1, tapi ini 0. Maka hasilnya 0. Nah, ini adalah terbukti nggak? Key-nya 0, key aksennya adalah 1. Terbukti ya? Gimana? Bingung nggak? Halo? Aman, Bu. Ngerti, Bu. Oke. Slide saya nih. Remote saja deh.
Terus kemudian kita coba, ketika S-nya 1, R-nya 1, di sini saya ubah R-nya menjadi 1. 1 dikali 0 hasilnya adalah 1. Tapi karena dia, bener nggak sih? Ya bener ya, S-nya 1, S-nya berubah 1, R-nya menjadi 1. Terus ini 1 dikali 1, hasilnya adalah 0. Oke, ini 0. Ini R-nya 1, 1 dikali 0 adalah 1. Ini 1. Halo? Iya, Ibu. Oh, kirain teh sinyal. Baik. Oke, aman ya. Saya mikirnya kok Aman, Bu. Oke, kita ulang aja deh. Kita ulang. Tadi udah terbukti ya. Jadi berdasarkan tabel kebenaran gerbang NEN, kita bisa jadikan ini salah satu referensi untuk menyelesaikan ini. Misalnya saat S-nya bernilai 1, dinyalakan atau S-nya dinyalakan, R-nya itu bernilai 0, maka kita belum tahu nih, belum bisa mengetahui Q-nya. Nah, kita lihat dari tabel kebenaran NEN, kalau kombinasi input mana yang akan menghasilkan output 0 misalnya. Oh, ternyata 1, 1. Saya coba dulu menggunakan referensi ini. Jadi, misalnya ini 1, keluarnya ini 0. Nah, saya coba dulu, tapi jangan langsung dikeluarkan di sini. Jangan langsung menjadi output 0 ini saya umpan balikan ke sini. Nah, ini kan jadi sudah tahu ya, ada 2 kombinasi input. 0 dikali 0 hasilnya adalah 1. Simpan di sini dulu. Terus ini diumpan balikan ke sini jadi 1. Jadi ini udah ada 2 kombinasi input. 1 dikali 1 hasilnya 0. 0. Oh, ternyata sama. Berarti bisa kita keluarkan sebagai Q 0. Ini bisa kita keluarkan sebagai Q 0. Jadi 1. Oke, berarti tabel kebenaran 1 terbukti. Kita cek lagi yang tabel kebenaran 2. 1 dan 1. Saat S-nya itu saya ubah, yang diubah itu R-nya ya, saat S-nya bernilai, mousku dikemanain sih? Mouse. Terus yang kedua saat S1, R1, nah ini kondisinya tadi S-nya sudah ada ya umpan baliknya, berarti 1 dikali 1 hasilnya 0, tetap 0, diumpan balikan ke sini, 0, 0 dikali 1 hasilnya adalah 1, berarti kondisinya ternyata sama. Nah, itu disebut memori, jadi dia outputnya kondisinya sama seperti sebelumnya. Jadi setelah S-nya di setting 1, R-nya di setting 0, ternyata outputnya sama walaupun R-nya sudah berubah. Nah, kita coba.
Yang selanjutnya, ketika S-nya 0, R-nya 1, S-nya 0, R-nya 1. Kita lihat nih. Saya hapus dulu. Sampai sini ya tadi. S-nya 0, S-nya 0, terus R-nya 1. Tadi kondisi awalnya key-nya itu adalah 0, key aksennya itu 1. Berarti di sini berapa? Jadi prinsipnya seperti itu sih tadi. Jadi keadaan sebelumnya itu sangat mempengaruhi. Ketika S-nya 0, R-nya 0, key-nya berubah ya. Key-nya menjadi 1, key aksennya menjadi 0. Nah, ketika kita ubah yang S-nya 1, nah ini kondisi memori lagi, ini hasil output-nya sama. Ketika 00, nah ini kondisinya 11. Nanti coba dibuktikan. Itu prinsip kerja yang NAND. Ini penjelasannya, jadi ketika setnya di setting 0, resetnya itu 1, selalu menghasilkan key 1 tanpa mempedulikan keadaan output FF sebelumnya. Ini disebut mengset atau setting FF pada keadaan 1 atau keadaan tinggi. Kemudian saat set 1 resetnya 0, dia selalu menghasilkan key sama dengan 0 tanpa mempedulikan keadaan output flip-flop sebelumnya. Ini disebut mereset. Kalau keadaan set dan resetnya sama-sama 1, dia tidak mempengaruhi keadaan FF. Jadi flip-flopnya tetap berada pada keadaan sebelumnya, disebut memori. Nah, saat sama-sama bernilai 0, set 0, reset 0, ini keadaannya tidak menentu dan tidak seharusnya digunakan. Jadi keadaan terlarang. Kita coba yang gerbang NOR. Kalau gerbang NOR itu kan penjumlahan yang dinotkan ya. Ya nggak? Atau saya salah? Benar, Bu. A, B, Y. Ini misalnya 00, 01, 10, 11. 0 ditambah 0 hasilnya 0, tapi karena ada notnya berarti menjadi 1. 0 ditambah 1, 1 menjadi 0. Ini juga 0. Ini 1 ditambah 1 hasilnya 1. Balikannya 0. Nah, ini kita jadikan referensi. Misalnya setnya ini bernilai 1, resetnya ini bernilai 0. Kita lihat. Salah satu input bernilai 1, maka dia hasilnya 0. Benar nggak? Kita coba dulu ini 0. 0 kita umpankan di sini. 0 ditambah 0 hasilnya 0 karena kebalikannya menjadi 1. Berarti key-nya sama dengan 1. Jadi kalau kombinasi inputnya ini udah lengkap, bisa dituliskan output akhirnya ya. Ini diumpankan ke sini berarti 1. 1 ditambah 1 hasilnya 1 karena kebalikannya 0. Oke, sama. Berarti ini 0. Ini terbukti ya. Sekarang yang apa ya laptop saya tuh?
Sekarang coba yang setnya itu 0, resetnya juga 0. 0 dikali 0 hasilnya adalah 1. 1 diumpankan ke sini 1. Berarti 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Karena kebalikannya 0. Berarti ini kondisinya tetap 0, ini tetap 1. Jadi ini disebut memori. Ya. Terus kita coba lagi. Yang S-nya menjadi 0, tetap 0, R-nya menjadi 1. Ini 0. 0 dikali, oh ini dulu, resetnya kan 1. 0 ditambah 1, kenapa dikali terus? 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1, ini kebalikannya menjadi 0. Betul nggak? Ini diumpankan ke sini 0. 0 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Jadi di sini hasilnya adalah 1. Di sini hasilnya 0. Betul? Q-nya 0. Oke. Aksennya 1. Terus saat S-nya 0, R-nya 0. S-nya ini 0, R-nya juga 0. 0 ditambah 0 hasilnya 1. 1 diumpankan ke sini 1. Ini 0. Berarti Q-nya, oh ya sama ya, memori juga. Kalau 1-1 kondisinya 0-0, nanti dicoba. Nah ini sebetulnya yang dinamakan kondisi terlarang. Kenapa terlarang? Ada yang ngeh nggak? Kenapa dia disebut kondisi terlarang? Ada yang bisa menjawab? Karisa mungkin? Atau Wildan barusan mau menjawab? Coba jawab Bu, karena key dan key aksennya sama Bu hasilnya. Iya, betul. Karena flip-flop itu ketentuannya adalah dia kondisi outputnya berlawanan ya. Tapi kalau kondisi outputnya sama, entah itu nilainya 00 atau nilainya 11, itu disebut kondisi terlarang. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah, ini penjelasannya sama kayak yang tadi. Jadi ketika setnya 1, resetnya 0 itu selalu menghasilkan key 1. Itu kondisi ya. Jadi kalau set 0, resetnya 1 itu mereset. Kalau setnya 0, resetnya 0 itu dia memori. Kalau set 1, resetnya 1 itu kondisi terlarang. Oke, jadi sampai sini bisa dipahami nggak? Atau bingung? Kalau bingung bisa saya ulang. Paham. Paham ya? Ada yang mau mengetahui bedanya flip-flop SR dengan gerbang NOR dan gerbang NAND? Ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu nggak bedanya? Ada yang tahu nggak bedanya? Coba diamati. Ki sama ki aksennya Bu. Ya, Siki sama ki aksennya ya. Kalau NAND yang keluaran kinya itu dari gerbang S. Kalau kalian perhatikan,
Terus key access-nya itu dari gerbang R. Nah, kalau gerbang NOR, dia key-nya itu adalah keluaran dari gerbang R, jadi kebalikannya. Nah, ini jangan sampai kalian kebalik. Kalau kalian menggunakan gerbang NAND, ya kalian pastikan bahwa keluaran key itu dari gerbang S. Key access-nya dari gerbang R. Kalau kalian menggunakan NOR, nah pastikan bahwa keluaran key itu dari gerbang R, jadi kebalikannya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Atau masih bingung? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya ada pulsa clock. Jadi pulsa apa sih yang dimaksud pulsa clock? Tadi sempat saya singgung ya, pulsa clock. Pulsa clock itu adalah operasi-operasi yang terjadi di dalam sistem digital itu diusahakan terjadi pada waktu-waktu pulsa clock bertransisi dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0. Jadi pulsa clock itu adalah suatu transisi. Nah, misalnya transisi 0 ke 1 itu disebut sisi naik atau rising edge. Terus kemudian sisi transisi dari 1 ke 0 itu disebut sisi jatuh falling edge atau sisi menuju negatif. Nah, pernah ya saya menugaskan untuk membuat timing diagram. Jadi kan kalau timing diagram kan bentuknya seperti ini. Nah, yang disebut sisi naik itu dia transisi dari 0 menuju 1. Ini adalah sisi naik. Atau ini dari 0 dia menuju 1. Ini sisi naik. Sedangkan ketika berada di posisi 1 dia menuju 0, ini adalah sisi jatuh atau falling edge. Nah, transisi ini dia yang akan menentukan rangkaian itu beroperasi atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu rangkaian dengan keterangan pulsa clock-nya itu transisinya dari 0 ke 1, berarti dia akan aktif ketika transisinya berubah dari 0 menuju 1 gitu. Pulsa clock ini digunakan pada rangkaian flip-flop untuk mengubah keadaan-keadaan pada salah satu sisi naik atau sisi turun dari pulsa clock. Dengan kata lain, pulsa clock flip-flop akan mengubah keadaan-keadaan pada transisi clock yang sesuai dan akan diam atau kondisi istirahat antara pulsa-pulsa clock yang berurutan. Ini kita coba mengetahui maksud dari clock. Ini ada SR flip-flop dengan clock. Jadi flip-flop akan mengubah keadaan hanya apabila suatu sinyal diberikan kepada clock inputnya. Jadi kalau tadi kan kita belajar SR flip-flop dasar ya, tanpa clock. Jadi dia hanya berdasarkan kombinasi inputnya. Nah kalau ini ada tambahan dia menggunakan clock. Jadi clock inilah yang mengatur bahwa rangkaian flip-flop ini bekerja atau tidak gitu. Input-input S dan R mengendalikan keadaan flip-flop dengan cara yang sama seperti yang diuraikan pada SR flip-flop dasar yang tadi kita pelajari. Tetapi flip-flop tersebut tidak akan memberikan respon kepada input-input ini sampai saat terjadinya transisi naik dari pulsa clock. Jadi misalnya gini, rangkaian flip-flop ini yang menggunakan clock, dia akan berfungsi saat clock-nya bertransisi dari 0 menuju 1. Jadi kalau misalnya anggap saja 0 menuju 1 itu nilainya 1. Gitu ya. Jadi dia akan berfungsi. Nih, ketika S-nya 0, R-nya 0, clock-nya itu naik, maka kondisi output-nya itu adalah kondisi nilai output sebelumnya. Misalnya, nilai output sebelumnya itu key-nya itu 1, ini 0. Nah, maka saat S-nya bernilai 0 dan ini juga 0, dengan transisinya menuju ke 1, maka dia kondisi outputnya tidak berubah karena dia ada memori. Jadi nilainya tetap 1, 0. Kemudian saat S-nya 0, R-nya 1, dia akan berubah nih menjadi 0, 1. Ini disebut kondisi reset. Saat S-nya 1, R-nya 0,
dia key-nya bernilai 1, key aksennya bernilai 0, ini disebut kondisi set. Nah, kalau sama-sama 1 ini nggak jelas kondisinya. Dia akan kondisi tugel istilahnya. Itu disebut kondisi terlarang atau invalid. Jadi clock inilah yang menentukan rangkaian ini berfungsi atau tidak. Mungkin lebih jelasnya kita pahami ini. Jadi ada clock itu ada 2 jenis. Positive edge transition atau PIT itu saat clock berpindah dari 0 menuju 1. Ini ya, dari 0 menuju 1. Kemudian negative edge transition atau NIT, dia akan berpindah dari 1 menuju 0. Ini bukan tabel, ini adalah gambar rangkaian SR flip-flop dengan clock. Clock itu bisa juga dituliskan gate enable. Nah, positive edge transition itu misalnya kita analogikan clock-nya itu bernilai 1. Nah, negatif transition itu bernilai 0. Dari gambar rangkaian ini bisa kita buktikan di tabel kebenarannya. Saat gate enable-nya atau clock-nya itu bertransisi dari 1 ke 0 atau bernilai 0, apapun bentuk kombinasi input S dan R-nya, dia tidak akan mempengaruhi nilai output-nya. Jadi nilai output-nya akan sama dengan nilai output sebelumnya atau kondisinya tertahan. Nah, kenapa? Karena gate-nya disable. Jadi kalau kalian perhatikan saat G-nya ini 0 semua, terus ini SR-nya kombinasinya berubah-ubah, nah output-nya itu tetap akan sama. Seumpama output-nya di awal itu bernilai 1, 0. Maka apapun kombinasi ininya dia akan tetap bernilai 1, 0. Sampai gate-nya berubah atau transisinya berubah menuju ke 1. Dari 0 menuju 1. Berarti gate-nya ini bernilai 1. Nah, maka ini berubah. Kita coba ya. Saat gate-nya berubah menjadi 1, SR-nya ini 0, S-nya ini 0, R-nya ini 1. Kita cek nih. Ini kan kalau kalian lihat, ini gerbang N ya, ada 2 gerbang N, SR-nya itu. Terus salah satu inputnya dihubungkan antara gerbang 1 dan gerbang 2. Salah satu inputnya dihubungkan. Nah, ketika ini gate-nya, ini disebut gate ya yang dihubungkan, bernilai 1, ini akan mempengaruhi. 0 dikali 1 hasilnya adalah berapa? 0. Nah, hasil keluaran S ini yang akan menjadi inputan gerbang flip-flop 0. Terus kita lihat R-nya. R-nya itu 1 dikali 1, hasilnya adalah 1. Kita dapat SR-nya 0 dan 1. Karena ini gerbang, apa ini? NOR ya? NOR misalnya 0. Key-nya misalnya, saya lupa. Nah, ketika salah satu bernilai 0 itu hasilnya, oke, kita coba referensinya yang ini. Kita coba ini 1 dulu. Terus ini kita umpankan di sini. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1 karena ini not, B menjadi 0. Iya sayang. 0 diumpankan di sini. 0 dikali 0 hasilnya 0, ini menjadi 1. Berarti key-nya 1, ini 0. Nah, sama ya. Terbukti nggak ini? Key-nya 0, key note-nya 1. Oh iya, ini kondisi reset.
Terus yang kedua, saat S-nya bernilai 1, R-nya bernilai 0, 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Terus ini 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. Karena ini sudah ada, 1 dikali 0 hasilnya adalah 0, tapi ini menjadi 1. Ini diumpankan ke sini. 1 dikali 1 hasilnya 0. Berarti Q-nya 0, Q-nya 0, Q-nya 1. Berubah nggak? Oke. Sama ya, ini kondisi set. Nah, kalau ini semua 111, dia unused atau tidak digunakan atau terlarang. Jadi gitu. Jadi SR flip-flop dengan clock itu, clock-nya itu adalah kata kuncinya. Dia yang menentukan bahwa rangkaian ini beroperasi atau tidak. Jadi ketika gate-nya 0 ya berarti nilai output-nya sama walaupun inputnya berubah-ubah. Tapi ketika gate enable-nya di setting 1 atau bertransisi menuju 1, nah ini akan mempengaruhi perubahan input dan output-nya juga ikut berubah. Jadi intinya itu. Semacam mungkin kalau lebih mudahnya dianalogikan seperti saklar. Iya nggak? Nah, sampai sini bisa dipahami fungsi clock pada rangkaian SR flip-flop? Gimana? Halo? Halo? Bisa, Bu. Kalau bisa saya lanjut ya. Yang lain gimana? Haifa, Hikmah? Iya Bu, bisa Bu. Bisa Bu, dilanjut aja. Nah, ini bentuk-bentuk lubangnya tadi kalau dalam bentuk timing diagram ya, misalnya ini clock-nya transisi, kita lihat kalau misalnya dia transisi dari 0 menuju 1, kita lihat nih output-nya ada perubahan nggak? Ada ya ternyata ketika dia menuju 1, Q-nya ada yang bernilai 1, ini bernilai, maaf, ini bernilai 0, ini bernilai 1. Jadi kalau kalian perhatikan dari timing diagram ini, dia akan berubah, outputnya ini akan berubah-ubah saat transisinya dari 0 menuju 1. Selanjutnya ada jenis pengembangan dari SR flip-flop, yaitu ada JK flip-flop. Nah, JK flip-flop itu suatu rangkaian yang di-trigger oleh sisi menuju positif dari pulsa clock. Berarti menuju positif itu dari 0 menuju ke 1 transisinya ya. Nah, input-input J dan K mengendalikan keadaan flip-flop dengan cara yang sama seperti input-input pada rangkaian S dan R, kecuali satu perbedaan utama, yaitu keadaan atau kondisi J sama dengan K sama dengan 1, maksudnya nilai J dan K itu sama-sama 1, dia tidak menghasilkan suatu output yang tidak menentu. Jadi untuk keadaan ini, flip-flop akan selalu berada dalam keadaan yang berlawanan. Sebetulnya JK flip-flop itu pengembangan dari SR flip-flop. Bedanya hanya dia inputnya ini J dan K. Gitu. Saat J-nya 0, K-nya 0, clock-nya ini bertransisi, maka ini tidak ada perubahan dari nilai output sebelumnya. Terus saat J-nya 0, K-nya 1, dan nilainya 01, ini kondisinya reset. Kalau J-nya 1, K-nya 0, ini kondisinya set. Nah, kalau 11 terlarang atau toggle. Iya, iya.
Ini prinsip kerja JK flip-flop. Saat J sama dan K sama dengan 0, gerbang N tidak akan merespon sehingga keluaran Q tetap bertahan pada keadaan terakhirnya. Pada saat J 0 dan K 1, maka flip-flop akan di-reset hingga diperoleh keluaran Q sama dengan 0. Ini prinsip kerjanya ya, nanti bisa dibaca lagi. J sama dengan 1, K sama dengan 0, Q-nya itu akan bernilai 1. Nah, kalau J dan K sama-sama 1, dia ada dalam keadaan tugel. Artinya, keluaran Q akan berpindah pada keadaan lawan jika pinggiran pulsa clock tiba. Jadi ada prosesnya cepat banget berubah. Keadaan dari 10, 01 itu cepat. Kondisi tugel gitu. Nanti setelah apa yang dimaksud kondisi tugel. Ini JK flip-flop. Kalau kalian perhatikan nih ada JK flip-flop itu dibentuk dari ini adalah flip-flop dasar SR. Nah, J dan K-nya itu dibentuk dari gerbang NAND ya. NAND. Ada 3 inputan yang mana salah satu inputan itu dihubungkan. Nah, yang dihubungkan itu menjadi inputan yang disebut tugel atau T. Dari bentuk gelombang ini, hendaknya diperhatikan bahwa flip-flop tidak terpengaruh oleh sisi menuju negatif dari pulsa clock. Jadi, saat clock-nya itu 0 atau T-nya ya, T atau clock-nya ini bernilai 0, bagaimanapun perubahan inputnya di J dan K, dia tidak akan mempengaruhi output. JK flip-flop itu jauh lebih baik dibanding SR flip-flop karena tidak mempunyai keadaan kerja yang tidak menentu atau keadaan yang terlarang lah istilahnya. Keadaan J dan K sama-sama 1, dia menghasilkan operasi tugel. Nah, itu banyak ditemukan pemakaiannya di dalam sebuah jenis alat hitung biner biasanya. Jadi JK flip-flop itu pengembangan dari SRC. Jadi kan SR itu ada kondisi yang terlarang, maka pengembangannya bagaimana nih supaya meminimalisir kondisi terlarang, yaitu bisa menggunakan rangkaian tambahan yang mana inputnya disebut J dan K. Terus selanjutnya ada JK flip-flop yang disebut master slave. Jadi apa sih yang dimaksud master? Master itu penahan pertama disebut master yang diatur oleh pendetak positif. Jadi ketika clock-nya itu positif nilainya atau 1, maka yang aktif itu adalah master. Kemudian saat clock-nya itu bernilai 0, maka yang aktif itu slave. Nih, pada saat sinyal detak berada pada tingkat tinggi atau nilainya 1, masternya yang aktif. Saat sinyal detak berada pada tingkat rendah atau nilai clock-nya ini 0, maka yang aktif itu adalah slave-nya. Kenapa? Karena karena ditambahkan gerbang not di bagian inputan slave, maka ketika dia bernilai 0 ya ini yang akan aktif. Jadi intinya master and slave ini apa ya? Sistem apa ya? Dia bergantian gitu tergantung clock-nya yang diinputkan gitu. Selanjutnya juga ada jenis delay flip-flop atau D flip-flop. Secara gambar rangkaian bentuknya seperti ini flip-flop dasar. Kalian harus hafalkan gambar rangkaian flip-flop dasar tuh ini. Kalau yang tambahan-tambahannya, oh ternyata ini jenis JK, oh ternyata ini jenis D flip-flop. Kalau D itu dia hanya ada satu masukan, yang satu itu dihubungkan not. Berdasarkan gambar, prinsip kerja rangkaian D flip-flop adalah saat T-nya ini bernilai 0, maka keluaran Q akan tetap bernilai Q, meskipun nilai D-nya ini berubah-ubah dari 1 menuju 0, atau 0 menuju 1. Dan Q akan bernilai
sama dengan D saat masukan berlogika 1. Nah, ketika masukan T ini bernilai 1, nilai Q-nya ini akan sama dengan nilai D-nya. Jadi yang diperhatikan kalau di D flip-flop itu hanya Q dan T-nya. Kalau T-nya 0, ya dia tidak akan berubah. Kalau T-nya bernilai 1, nah ini nilainya sama dengan ini. Misalnya dia diberi masukan 1, ya Q-nya pasti 1. Ini timing diagramnya. Terus selanjutnya ada T flip-flop. Nah, T flip-flop ini dibentuk dari modifikasi flip-flop clock, SR flip-flop clock, terus kemudian D flip-flop atau JK flip-flop. Ini pengembangan sih. Jadi masukan, misalnya ini adalah rangkaian T flip-flop yang dibentuk dari rangkaian JK flip-flop. Iya sayang. Nah, ini tabel kebenarannya. Jadi misalnya ini, masukan J dan K pada JK flip-flop dihubungkan dengan logika 1, atau misalnya dalam praktek dihubungkan dengan tegangan 5 volt. Sedangkan sebagai masukan T flip-flop adalah clock pada JK flip-flop. Ini adalah tabel kebenarannya. Jadi seperti ini. Oh, udah selesai. Oke, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Jadi intinya yang perlu kalian pahami adalah prinsip kerja SR flip-flop saja. Nah, yang lainnya itu adalah pengembangannya dari SR flip-flop. Kalau kalian paham prinsip kerja SR flip-flop, ya yang lain pun akan mengikuti gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Belum. Cukup, Bu. Cukup ya. Saya yakin pasti bingung sih, soalnya rangkaian sekuensial itu memang materinya yang agak gimana ya, jelimet gitu ya kalau bahasa Jawa tuh. Jadi memang benar-benar nggak bisa kita belajar satu kali, jadi minimal kita belajar berkali-kali, oh supaya paham. Tapi intinya di rangkaian flip-flop itu kalian cukup memahami prinsip kerja SR flip-flop saja gitu. Jadi SR flip-flop itu karena rangkaian dasar yang membentuk rangkaian flip-flop lainnya. Nah, yang perlu diingat, dia SR flip-flop itu dibentuk dari 2 buah gerbang, NAND atau OR. Nah, kalian menggunakan yang mana nih enaknya? Kalau misalnya kalian menggunakan NOR, ya menggunakan referensi prinsip kerja NOR. Kalau NAND, ya menggunakan referensi prinsip kerja NAND gitu. Terus posisi key-nya juga jangan sampai kebalik, bahwa key dihasilkan dari S kalau itu gerbang NAND. Kemudian key dihasilkan dari gerbang R kalau itu dari NOR gitu. Jadi itu aja sih yang perlu dipahami. Nah, materi hari ini mempelajari flip-flop ya intinya. Terus saya mau menginfokan mungkin minggu depan mulai praktikum, kalau kalian bisa hadir, kalau tidak bisa hadir juga tidak dipaksakan gitu. Mungkin udah mulai melanjutkan praktikum gitu atau gimana, atau keberatan? Boleh Bu, soalnya minggu depan ada mata kuliah lain juga, matematika lanjutan, biar sekalian gitu. Matematika lanjutnya offline? Iya Bu, dari Pak Ikhwan mintanya offline. Oh gitu, oke, berarti ya udah, berarti bisa ya, nanti saya siapkan job sheet-nya. Nah, terakhir saya memberikan lembar kerja sampai 2 ya, saya Iya Bu, kedua Bu. saya share lagi lembar kerja yang ketiga, deadline-nya mungkin 2 minggu cukup? Atau seminggu? 2 minggu aja Bu. Oke. Oke,
Nanti saya share ya di grup lembar kerjanya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Saya lupa, minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin, masih suasana lebaran. Ya, minal izin juga Ibu. Oke. Itu paling kita berarti masih ada berapa pertemuan lagi sih? 3 pertemuan ya kita maksimalkan untuk praktikum. Masih ada 1 teori sih tentang rangkaian register gitu, tapi minggu depan mungkin mulai praktikum lagi gitu sambil Mau bertanya Bu, boleh. kalau untuk praktikum sendiri itu jadwalnya sama kayak jadwal sekarang, jadi hari Kamis gitu Bu. Iya betul. Oke Bu, siap. Gimana Samuel? Enggak, Bu. Dari saya cukup. Paling gitu. Sebetulnya materi kita tinggal 1 lagi. Mau tanya, Hmm? Gimana Azam? Berarti praktikum itu nggak jadi di 2 pertemuan akhir ya, Bu? Ya memang 2 pertemuan terakhir, tapi kan kita masih ada sisa 3 pertemuan ya, jadi nggak apa-apa 3 pertemuan gunakan untuk praktikum sama mungkin materi sebentar gitu, soalnya register juga nggak lama sih materinya, cuman menyampaikan rangkaian register itu bagaimana secara definisi, secara ini gitu, jadi nggak terlalu banyak membutuhkan waktu gitu, jadi sambil praktikum bisa, mungkin sebelum praktikum saya menjelaskan materi sedikit gitu, begitu Azam? Gimana? Oke Bu, terima kasih. Oke. Gimana Edwin? Izin bertanya lagi Bu, kan ada beberapa yang dari kita yang online ya Bu, yang nanti mungkin nggak bisa hadir ke kampus. Nah itu sama kayak kemarin Bu, atau kayak gimana gitu, teknis yang online? Kalau yang online kan kemarin banyak yang WA saya sih katanya belum sampai ke pengukuran gitu kan. Jadi mungkin besok pas ketemu saya di offline jika hadir gitu ya. Ya udah paling saya cuman minta sampai tahapan pengukuran aja, tidak dari awal lagi. Coba bagaimana cara pengukuran ini gitu. Paling gitu. Jadi tidak memulai dari awal lagi. Kan saya pasti tanya offline-nya ngapain, online-nya ngapain, apa yang dipraktikumkan gitu. Mungkin begitu, Edwin. berarti dari pengukuran ya Bu yang online juga. Terima kasih Bu. Kecuali ya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau mulai dari merangkai lagi juga nggak apa-apa. Paling jadi pulangnya agak paling lambat gitu kan. Gitu aja. Bu, terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya. Gimana? Oh, matematika lanjut yang ngajar Pak Iwan ya? Iya Ibu, Pak Ikhwan. Belajar diskrit ya? Iya Ibu, disatuin sama matematika apa ya itu teh? Saya lupa, maaf. Oh, matematika dasar. Matematika dasar itu di semester 1. Oh, dapat juga. Oh, Matematika terapan Bu kalau nggak salah disatuin sama matematika distrik. Jadi matematika lanjut. oh gitu. Oke. Berarti sebetulnya matematika diskrit dan albol itu saling keterkaitan loh. Iya nggak? Jadi di matematika diskrit juga belajar tabel kebenaran juga kan? Iya Bu, di awal. Mungkin yang membedakan variabelnya ya, menggunakan true false gitu ya. Kalau saya kan biner 1-0. Iya Bu. Oke. Sip. Yaudah paling itu saja, sampai bertemu di minggu depan. Materinya saya cukupkan, kalau tidak ada yang ditanya, ada itu listrik. No. Maaf. Oke, mungkin saya cukupkan ya. Ya Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih Bu.